Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Malik Hakim. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Marilah kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Jemaat Tuhan, mari kita serahkan ibadah kita di malam hari ini. Kita berdoa. Mensyukuri Bapa akan semua kasih setiamu di dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengiringi kami dalam melakukan ibadah ini bersama-sama dengan keluarga kami. Engkaulah yang ada hadir di hati dan pikiran kami dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 425. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang selalu hadir melalui Roh Kudus, bimbing dan tuntunlah kami untuk mendengar
pemberitaan firman. Kami boleh mengerti dan tolonglah kami untuk melakukan firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus boleh menguasai hamba-Mu ini di dalam memberitakan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja kita sungguh sadar bahwa suatu gereja yang sehat itu dilihat dari kehidupan jemaatnya. Jemaatnya itu mau bertumbuh di dalam pengenalan, pengetahuan kepada firman Tuhan dengan benar. Bukan hanya mau mengenal pengetahuan firman Tuhan itu saja, tetapi jemaat itu mau hidup mempraktekkan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari, khususnya dalam persekutuan yang mereka bangun, bahkan pelayanan yang dilakukan. Akan terlihat kesaksian yang indah lewat kehidupan para pelayannya, bahkan lewat kehidupan warga jemaat itu sendiri. Tentunya seorang yang melayani di dalam gereja, ia melayani dipengaruhi oleh cara berpikirnya, konsep berpikirnya dalam pelayanan yang dilakukan itu. Pertanyaannya adalah, seperti apakah sikap kita di tengah-tengah melayani Tuhan dalam gereja? Sebab dalam pengamatan boleh dikatakan ada 3 tipe orang di dalam gereja. Bagaimana sikap hatinya dalam melayani?
Tipe yang pertama yang boleh saya katakan, orang itu dalam melayani asal-asalan. Kalau dia melayani ya kalau punya waktu melayani. Kalau lagi sibuk, pelayanan nanti saja. Tergantung moodnya. Kalau lagi mood, dia mau melayani. Kalau lagi tidak mood, dia tarik diri. Ini orang yang melayani asal-asalan. Tipe yang kedua, ada orang yang melayani dengan sangat bertanggung jawab. Tanggung jawab tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sampai tugas itu selesai. Kalau tugas itu belum selesai, maka hatinya merasa tidak tenang. Dia merasa tidak enak. Dia akan melaksanakan tanggung jawab pelayanan itu sampai selesai. Itu tipe yang kedua. Tapi lewat pembacaan kita di hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata ada tipe yang ketiga. Dan menurut hemat saya, tipe yang ketiga ini agak sangat langka. Seperti yang ditunjukkan oleh seorang tokoh yang bernama Epafroditus. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, tokoh Epafroditus ini menurut hemat saya adalah seorang yang cukup bertanggung jawab seperti tipe yang kedua. Dia melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Apa yang dipercayakan kepadanya, ia laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Walaupun tugasnya telah selesai, ia melihat ada tanggung jawab lain lagi yang harus dia lakukan. Walaupun itu tidak disuruh, walaupun itu tidak diperintahkan kepadanya. Ya, awalnya saudara-saudara, Epafroditus ini adalah seorang yang diberi tugas oleh jemaat Filipi untuk membawa titipan, bingkisan, bantuan bagi Rasul Paulus yang sedang berada di penjara di Roma. Ia melaksanakan tanggung jawab ini dengan penuh kesungguhan hati, melampaui berbagai wilayah dan perjalanan yang sulit. Bahkan dia menghadapi bagaimana serangan-serangan orang yang mau menjatuhkan dia. Dan sampai ketika ia bertemu dan berjumpa dengan Rasul Paulus di Roma, ketika ia membawa seluruh titipan jemaat itu, seharusnya tugasnya selesai. Apalagi saat itu boleh dikata karena perjalanan yang cukup panjang dan perjuangan yang sangat sulit, ia boleh menjadi sakit, bahkan hampir mati. Tetapi ketika melihat Rasul Paulus membutuhkan orang yang mendampinginya di penjara, bahkan di tengah-tengah ia melihat Paulus membutuhkan orang di tengah-tengah melayani jemaat lainnya dari penjara, Epafroditus ini tidak langsung pulang, tetapi ia tinggal dan mau melayani Paulus, mendampingi dia dalam pelayanannya di dalam penjara. Karena itulah Paulus menyebut dia sebagai teman sekerja. Karena itulah Paulus menyebutnya sebagai teman seperjuangan. Karena bersama-sama dengan Paulus ia menggumuli tanggung jawab dalam melayani jemaat.
Bahkan Paulus sangat memahami bahwa Epafroditus ini adalah seorang yang juga sangat rindu, bahkan bersusah hati memikirkan keberadaan jemaat yang ada di Filipi. Bahkan sampai dia juga jatuh sakit, dia tetap memikirkan keberadaan jemaat itu. Dan karena itu ketika dia sehat dan mendampingi Paulus, maka Paulus kembali mengutus dia untuk kembali ke Filipi, membawa pesan-pesan rohani teristimewa, surat yang Paulus tulis saat ini. Ya, Paulus bersaksi tentang Epafroditus ini, dia katakan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Lihat, seorang yang memberi dirinya sungguh luar biasa kepada Tuhan. Ketika dia melayani, dia tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan kesehatannya. Ini luar biasa. Bahkan jatuh sakit pun dia tetap mau mendampingi Paulus dan melayani Paulus. Ya, boleh kita katakan bahwa Epafroditus ini adalah orang yang tahu arti melayani Tuhan. Dia sadar bahwa melayani Tuhan itu bukan tentang kenyamanan atau kenikmatan diri sendiri, kepuasan diri, tapi melayani Tuhan yaitu untuk melakukan kepentingan Tuhan dalam jemaat. Dan menurut hemat saya, kehadiran orang seperti Epafroditus ini tentu saja menjadi juga penghiburan dan kekuatan bagi Paulus dalam sama-sama berjuang dalam pelayanan memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang tersebar. Karena itu jangan heran dari dalam penjara pun, dalam keadaan yang sulit pun, Paulus tetap memberikan pelayanan kepada jemaat-jemaat yang ada melalui suratnya. Ini luar biasa. Paulus juga adalah tokoh yang patut kita lihat. Di tengah kesusahan, kesulitan, ia tetap melayani. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Epafroditus ini. Sungguh-sungguh membaktikan dirinya untuk Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan adalah untuk jemaat, berdampak bagi sesama, untuk kepentingan Allah. Tentunya ini mengoreksi berbagai sikap-sikap pelayanan, bahwa dalam pelayanan kita harus menjauhkan diri dari sikap egosentris kita, egoisme kita, bahwa aku melayani supaya aku yang dikenal, aku melayani supaya aku ditinggikan, aku melayani supaya aku dipuji. Tetapi aku melayani supaya nama Tuhan semakin dikenal. Aku berbuat agar orang merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Aku berlelah supaya kehadiran Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang lain. Bukan untuk diri, tetapi untuk Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pelayanan yang harus berlangsung di tengah-tengah jemaat, siapapun kita, ketika kita diberi tanggung jawab pada suatu pelayanan dalam jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan, mari kita belajar dari Epafroditus ini. Kita sungguh-sungguh membaktikan diri kita
kita sungguh-sungguh memberi diri, waktu kita, bahkan kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk orang lain demi Tuhan dimuliakan. Ini luar biasa. Sikap pengorbanan patut kita lihat dari Kristus, bahwa Yesus untuk membahagiakan orang lain maka Dia mau berkorban. Kita hanya bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita berani berkorban. Kehidupan yang penuh pengorbanan, itulah yang akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Tentunya bukan pengorbanan konyol, bukan pengorbanan asal-asalan, tetapi pengorbanan yang kita berikan adalah waktu kita, kesempatan kita, apa yang kita miliki, talenta, bahkan harta yang kita miliki, kita pakai, kita gunakan, kita persembahkan di tengah-tengah melayani Tuhan. Lihatlah bagaimana sikap hormat Epafroditus kepada Paulus sebagai pemimpin jemaat pada saat itu. Ia sungguh-sungguh mau mendukung sang pemimpinnya dalam pelayanan untuk Tuhan. Ia mendukung Paulus dengan apa yang bisa ia lakukan dalam melayani Paulus di dalam penjara. Tentunya kita juga mampu melakukan banyak hal dalam mendukung pelayanan dalam gereja ini, sehingga gereja ini boleh bertumbuh. Gereja ini semakin bertambah-tambah dalam pengenalan kepada Tuhan yang benar, bahkan semakin dipenuhi hikmat dari Allah. Bapak Ibu jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu orang tanya sama saya, Pendeta Hatu sekarang tugas di mana? Saya bilang di Anugerah Bekasi. Oh, Anugerah Bekasi ada 102 sana, ada K18 di sana. Saya bilang saya tidak kenal itu. Yang saya kenal Anugerah baru. Sebab Anugerah lama sudah berlalu. Tidak ada 18, tidak ada 102. Anugerah bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada firman Allah, dan bertumbuh dengan benar dalam pengajaran lewat sikap hidup, lewat tutur kata, lewat cara berpikir dan tindakan bagi Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan akan diarahkan untuk Tuhan. Dan anugerah baru ini dimulai dengan pemasangan salib, dimulai dengan penataan taman dalam lingkungan gereja rumah milik Tuhan ini, dan akan dilanjutkan dengan pemasangan lonceng. Bahkan beberapa pelayanan ke depan yang harus kita lakukan di tengah-tengah membaharui rumah Tuhan ini. Saya percaya setiap orang bisa menjadi Epafroditus di tengah-tengah kehidupannya, memberikan yang dia miliki dalam mendukung pekerjaan pelayanan yang dilakukan dalam gereja Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Tuhan, mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Ya Allah di surga, kami ingin seperti Epafroditus, memberi diri kami, memberi hati kami, memberi hidup kami dalam menunjang pekerjaan pelayanan-Mu di dalam dunia ini. Karena itu berkatilah kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami seperti Epafroditus berbuat untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok kami atau orang yang dekat dengan kami, tapi kami berbuat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami berjuang dengan sungguh-sungguh, melakukan segala perkara demi perkara dalam sikap ketaatan kepada pengajaran firman-Mu, kepada pengajaran kasih-Mu yang harus kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sama seperti Paulus dan jemaat di Filipi, menunjukkan rasa cinta kasih, kepedulian satu dengan yang lain, bahkan saling mendukung di tengah-tengah pelayanan. Mampukanlah kami Tuhan untuk saling mencintai dan mengasihi satu dengan yang lain sesama warga gereja Tuhan. Mampukan kami membuang segala kebencian, amarah, bahkan sikap-sikap kedagingan di dalam diri kami. Tambahkanlah roh kasih di dalam diri dan hidup kami, agar lewat kasih yang bertumbuh di dalam diri dan hidup kami, kasih-Mu boleh kami sebarkan lewat perilaku hidup kami. Kami boleh bertumbuh dalam pengajaran cinta kasih-Mu. Kami saling peduli, bahkan mengutamakan Tuhan untuk dimuliakan di seluruh apa yang kami lakukan di dalam gereja, khususnya pelayanan. Berkati firman-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Lihatlah tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga, tiap pribadi yang mengikuti ibadah keluarga malam ini. Berkati keluarga yang ada, dan mampukan mereka menjadi Epafroditus di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu ini, memberi kehidupannya untuk menunjang pekerjaan pelayanan dalam gereja demi nama Tuhan yang dimuliakan. Ya Allah di surga, lihatlah juga setiap keluarga yang selama ini telah memberi diri, memberi apa yang mereka miliki dalam menunjang pelayanan-pelayanan gereja, persembahan-persembahan yang diberikan jemaat-Mu. Berkatilah hati yang memberi Tuhan, dan Tuhan tentunya akan menghargai setiap hati yang berbakti kepada Tuhan dengan sungguh, bahkan melayani Tuhan dengan tanggung jawab. Ya Allah di surga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang penuh dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Berkati mereka dan mampukan mereka menang terhadap berbagai pergumulan kehidupan. Bergumul karena masalah karir, pekerjaan, usaha. Bergumul karena masalah suami istri, masalah orang tua dan anak, masalah masa depan anak-anak. Bergumul karena masalah jodoh, bergumul karena mencari pekerjaan, bergumul karena mau menyelesaikan pendidikan,
bahkan bergumul karena belum memiliki keturunan. Apapun yang digumuli, kuatkan dan tabahkanlah warga gerejamu, dan Tuhan memenangkan mereka terhadap pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa bagi para orang tua dalam jemaat anugerah ini. Berikanlah mereka kesehatan di tengah usia yang semakin bertambah. Berikanlah kekuatan, sukacita dalam masa lanjutnya. Tuhan jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan derita kehidupan. Tuhan juga senantiasa memberikan kebahagiaan dalam masa usia tua yang mereka rasakan. Kalaupun mereka harus bergumul karena masalah anak, masalah cucu, Tuhanlah yang menguatkan mereka dalam menanggung pergumulan ini. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami berdoa bagi Oma Yoko. Kami berdoa bagi Ibu Pince. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaatmu yang sakit. Kami juga berdoa bagi Oma Sarce Lumentu di Depok, orang tua dari keluarga Lu. Kami berdoa bagi mereka semua yang berada dalam kesehatan yang kurang baik. Berkati mereka Tuhan, anugerahkanlah kesembuhan. Mereka yang bertambah setahun usia, Tuhan mau berkati. Tambahkan iman, pengharapan dan kasih. Tambahkan kesehatan dan kekuatan, hikmat dalam membawa kehidupan. Teristimewa sikap takut akan Tuhan semakin ditambahkan dalam hidup. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pelayan-pelayan-Mu, baik sebagai presbiter, pengurus pelkat, komisi, panitia, karyawan kantor, anggota BPPJ, mereka yang melayani sebagai pemusik, pemandu lagu, paduan suara, vokal group, bahkan inforkum yang ada. Apapun peran dan tanggung jawab kami dalam pelayanan, mampukan kami untuk melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, bahkan mencontohi Epafroditus ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam jemaat-Mu ini. Mampukanlah kami berjalan menuju anugerah-Mu, agar kami menikmati anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, kehidupan rumah tangga kami, bahkan dalam kehidupan kami bermasyarakat. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, teristimewa anak-anak Tuhan yang diberi tanggung jawab dalam kepemimpinan. Berkati mereka agar boleh menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami di malam ini kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari kitab Bakti 83. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Syukur kami Tuhan, di malam hari ini kami boleh merasakan akan kepenuhan iman dan pengharapan kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan kerendahan hati kami sampaikan persembahan syukur kami Bapa di malam hari ini. Biarlah itu boleh menjadi rupa yang harum demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali menjalani kehidupan kita. Mari kita menjadi Epafroditus di masa kini, memberikan kehidupan kita untuk Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 424. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu Jemaat GBD Anugerah Bekasi yang kami kasihi, demikianlah ibadah keluarga kita malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita. Salam damai sejahtera bagi kita semua.